Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali bisa berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, kami ajak Anda untuk mencermati berbagai berita-berita di media massa, media sosial, dan sebagainya. Dan kemudian kita ajak Anda untuk bicara behind the scene-nya dan juga memberikan konteks apa sesungguhnya yang terjadi. Dan seperti biasa, Anda kami temani bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Yes, Amin. senangnya ketemu bisa ngobrol lagi. Tapi yang nggak Iya. senangnya kabar yang kita bawa. Kenapa selalu membawa kabar kok yang bukan kabar yang baik gitu ya. Mm. Kabarnya buruk ini soal perkembangan terbaru berkaitan dengan demo-demo di berbagai daerah berkaitan dengan kenaikan Ya. PBB ya. Nah, kita Mm. akan coba lihat ini secara proporsional Mm. mengapa terjadi ya. Orang kan ada kecenderungan sekarang Mm. menyalahkan semuanya itu kepala daerah yang menaikkan PBB-nya atau apa. Padahal sebenarnya ini banyak faktor dan pemerintah pusat juga punya andil yang sangat besar soal ini karena berkaitan dengan transfer keuangan daerah yang memang banyak disunat kan Mbak Agi dan kemudian banyak program-program pemerintah yang ya beda memang eranya dengan Pak Jokowi. Misalnya Pak Jokowi itu lebih pada infrastruktur yang gila-gilaan. Tapi pemerintahnya Pak Prabowo juga banyak melakukan proyek-proyek yang membutuhkan dana besar yang sehingga kemudian transfer ke daerah itu jadi berkurang dan di daerah Ya. kemudian mau nggak mau ya daerah kan rata-rata mereka nggak punya sumber pendapatan paling hanya dua rata-rata ya Mbak yang sebagian besar itu Mhm. pajak PBB sama kendaraan. Kalau di kota-kota kan reklame dan sebagainya itu masih oke gitu. Nah ini yang Mhm. banyak orang mulai khawatir dengan situasi semacam itu bisa jadi trigger. Jadi nanti eh, ini kan social unrest yang terjadi seperti yang terjadi Ya. di Bone ya yang terbaru itu ya di Bone di Sulawesi Selatan. Sementara di Pati orang akan turun ke jalan kembali kan mereka kemarin menyatakan Mm. menghormati peristiwa apa hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Jadi mereka jeda melakukan unjuk rasa tapi ini mereka akan turun lagi dan tuntutannya udah kemana-mana. Kalau sekarang ini udah pemakzulan dan sekarang kan udah ada istilah kalau di daerah-daerah itu kalau mau kita patikan kan gitu ya Mbak Agi ya sekarang daerah-daerah itu Betul. ya. Oke, kita akan Mhm. fokus ngomongin soal itu ya, Mbak Agi, soal Ya. fenomena ini. Dan kita seperti janji kan kita akan melihat itu secara proporsional apa sesungguhnya yang terjadi, mengapa seperti itu. Banyak buati-buati yang kepala daerah yang disalahkan begitu saja. Tapi mereka sendiri juga bingung karena kan cuma dua sebenarnya anggaran pemerintah itu ya, anggaran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dengan transfer dari pusat itu kita sebut transfer ke daerah, lah, TKD ya, transfer keuangan daerah dan banyak hal kan kita sebenarnya bukan negara yang pure juga desentralisasi karena banyak yang ditarik ke pusat kan Mbak ya untuk tambang dan sebagainya itu kan sekarang larinya ke pusat dan mereka tinggal nunggu bagi hasil aja kan jadi itu yang menjelaskan mengapa banyak daerah seperti kayak Riau kemarin kita pernah dengar juga kan bagaimana Riau rencananya pada waktu itu sampai pokoknya nggak akan ada lagi penambahan apa ya lupa saya sempat ramai itu nggak ada penambahan pegawai atau gajinya nggak dibayar sampai ya honorer saya lupa persisnya. Bayangkan daerah Riau yang provinsi Riau yang punya tambang punya migas dan sebagainya yang kita selama ini kan seperti itu kita bayangkan. Ini mesti hati-hati pemerintah pusat kalau nggak hati-hati sangat berbahaya gerakan masif di berbagai daerah. Saya usul itu Mbak Agi. Iya, saat ini situasi menurut saya sangat Hmm. berbahaya untuk Pak Hmm. Prabowo. Ya, ya. Pak Prabowo mungkin tidak terlalu menyadari hal ini, Hmm. atau mungkin orang-orang di sekeliling Pak Prabowo itu membisikkan sesuatu yang berbeda, bahwa Hmm. situasi masih baik-baik saja, Hmm. bahwa transfer ke daerah yang menyusut sangat besar itu Hmm. tidak memiliki efek yang signifikan. Hmm. Dan kemudian juga barangkali membisikkan ke telinga Pak Prabowo bahwa para bupati, wali kota, dan gubernur itu orang-orang yang kreatif sehingga mereka akan bisa memberdayakan potensi daerah Hmm. sedemikian rupa sehingga penghasilan yang sebelumnya misalnya Hmm. atau transfer dari pusat itu yang misalnya sekian ratus triliun, sekian ratus miliar maksudnya, itu kemudian akan bisa ditutupi dengan Hmm. kreativitas tersebut gitu. Ya. Sementara daerah ini, bupati-bupati, wali Hmm. kota, dan juga gubernur itu masing-masing itu sudah berjanji Ya. dalam pilkada kemarin itu sudah tercatat dan Mereka punya eh, janji kampanye sendiri semua kan gitu.
semuanya. Jadi misalnya daerah wisata, mereka akan membangun infrastruktur ke daerah wisata tersebut, akan ada pelatihan UMKM, akan ada bantuan untuk produksi barang-barang, misalnya souvenir apa dan sebagainya. Terus kemudian misalnya jumlah penduduknya yang perempuan itu banyak, pemberdayaan wanita apa dan sebagainya. Jadi masing-masing sudah memiliki janji-janji dan mereka ingin mewujudkan janji-janji itu. Tapi duitnya dari mana gitu? Tapi dari pusat ini kan mengatakan baik Pak Prabowo sendiri, baik itu jubirnya Pak Prabowo, PCO misalnya, baik itu Ibu Sri Mulyani, siapapun lah, Prasetyo Hadi Mensesnek mengatakan bahwa apa yang terjadi di Pati, apa yang terjadi di daerah kenaikan PBB apa dan sebagainya bukan akibat dari transfer dari pusat ke daerah yang berkurang. Ini yang harus seharusnya diakui karena memang kenyataannya itu demikian. Coba lihat deh, dengar pengamat-pengamat yang independen, jangan pengamat-pengamat yang asal Pak Prabowo senang begitu. Kan banyak sekali mereka seperti dari Selios misalnya. Selios itu tidak selalu Bima Yudhistira ya, di sana ada berkumpul banyak pengamat dan mereka diundang sana sini saya mendengarkan dan Antoni Budiawan misalnya mengatakan apa, jangan antipati terhadap mereka yang oposisi karena sebenarnya yang oposisi ini mereka adalah orang-orang yang mendukung Pak Prabowo pada tahun 2019 dan saat ini mereka pun menyadari bahwa situasinya Pak Prabowo harus bertahan, yang Ya. dimaksudkan itu Gibran begitu. Karena akan terjadi chaos juga kalau seandainya Pak Prabowo dimajukan, misalnya ada tuntutan seperti itu. Jadi ini sebetulnya sudah Ya. apa ya, berpikirnya tuh sebenarnya sudah Ya. waras. Jadi jangan bukan berarti kemarin nggak waras Ya. ya, tapi sekarang sudah Ya. menyadari keadaannya tuh Ya. seperti apa Iya, gitu. saya baru pulang dari Jogja untuk ke acara reuni Hmm. 5 tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Yang Anda sebut tadi itu ada Pak Gatot, ada Mas Antoni Budiawan, dan dia juga dia dengan pertanyaan retoris yang dia mempertanyakan apakah Pak Prabowo bisa bertahan sampai tahun 2029. Bukan soal unjuk rasanya, tapi justru dilihat dari fiskal maupun moneternya begitu. Sementara di satu sisi Pak Hmm. Gatot sendiri juga kemudian menunjukkan data-data ada semacam apa ya sabotase struktural di dalam kabinet pemerintahnya. Jadi kan ada dua dua sisi loh ini. Ini kita nggak boleh. Saya sepakat Pak Prabowo nggak dan timnya juga tidak boleh melihat itu hal yang baik-baik saja. Karena di satu sisi ketika Anda sedang Hmm. bekerja dan juga ada kritik-kritik kita terhadap pekerjaan Anda, tapi di satu sisi di dalam kabinet Anda juga itu bekerja untuk menjatuhkan Anda. Itu kan yang jadi persoalan kan. Jadi dan kelihatannya pertarungannya sekarang kalau kita bicara seperti ini bukan pertarungan 2029 lagi, tapi pertarungan dalam jangka pendek ini sekarang kalau lihat situasinya. Kalau nggak Era dihati-hati, ya. 2029, Yes, itu ya. betul. Iya. Jadi ini kita Hmm. bukan bukan Hmm. sejak awal tadi saya menyatakan kita akan coba lihat itu secara proporsional ya. Kita tidak akan Hmm. dianggap nanti jangan dianggap provokatif atau apa, tapi real angka-angka itu menunjukkan itu. Ya, angka-angka menunjukkan seperti Hmm. itu karena misalnya kalau kita tadi ngomong Pak Prabowo kemarin ketika pidato di Nota Keuangan itu kan memuji tinggi langit keberhasilan MBG. Tapi saya jadi bingung karena begitu saya baca katanya ini penyerapan dana MBG itu dari berapa? 197 atau berapa ya? Itu cuma 8,2 triliun kalau nggak salah Mbak. Bagian saya ingat angkanya 8,2 triliun. Nah, sekarang tiba-tiba tahun 2026 ini dalam Nota Keuangannya dinaikkan menjadi 335 triliun. Itu kan dana gede banget. Sementara kita tahu bahwa APBN kita itu sebagian besar sekarang udah terserap untuk pembayaran cicilan pokok utang dan juga bunga yang mencapai 1.300 300 apa triliun rupiah. Triliun. Ya. Saya membayangkan kalau Hmm. 335 kalau sekarang ini MBG ini 335 itu kan hampir mirip-mirip ya jauh nggak mirip tapi angkanya sudah gede kayak kayak rancangan IKN yang 463 ya waktu itu ya IKN itu ya Mbak ya. Bayangkan kalau Hmm. kita pukul rata katakanlah misalnya meskipun tahun yang lalu saya lupa angkanya 197 berapa nanti saya cek lagi ya angkanya. Tapi sekarang jelas-jelas dalam nota keuangan itu 335 triliun. Itu kalau 5 tahun itu kan udah berapa angka? 1.675 triliun itu berarti kita setiap tahun membangun apa? Membangun IKN baru dalam tanda dengan skala yang lebih kecil daripada IKN di Kalimantan Timur. Pak Prabowo bicara bahwa oh ini tentang masa depan eh, kita, masa depan anak-anak kita, menaikkan gizi dan sebagainya dan itu nanti bagian dari generasi emas. Tapi mungkin ini nggak kelihatan seperti proyek mercusuar. Tapi secara angka itu angkanya mercusuar juga, aduh, angkanya gede banget gitu. Dan bukan apakah itu salah?
ini kan soal skala prioritas yang harus dijadikan. Nah, ketika terjadi kemudian itu mengurangi transfer ke daerah, akan dampaknya juga ada gerakan-gerakan yang sistematis kan. Dan sekarang yang seperti saya sebut tadi bukan bukan hanya persoalan protes terhadap pajak, tapi mereka pemakzulan terhadap kepala daerah. Bayangkan kalau semua kepala daerah diserang dengan pemakzulan, ini kan ini berbahaya banget. Menurut saya mestinya waktunya untuk duduk, untuk tenang lagi, untuk bicara, lihat situasinya. Jangan setiap kali ada kritik-kritik kemudian dianggap ini kita bagian dari nyinyir gitu. Enggak seperti itu. Kita khawatir dengan situasi bangsa ini. Dan kita tentu tahu Iya, harganya kalau pemerintahan jatuh itu di tengah jalan, itu harganya sangat mahal buat bangsa ini gitu loh. Dan apakah kita kemudian bisa mengendalikan itu? Satu. Kedua, apakah ada jaminan bahwa pemerintahannya yang baru nanti akan lebih bagus? Kalau secara konstitusi seperti Pak Prabowo jatuh dan yang menggantikan Gibran, kita pastikan itu akan jauh lebih buruk dari situasi hari ini. Itu sih udah pasti gitu loh. iya. Jadi realisasi anggaran EBG Hmm. per Agustus 2025 ini saya baca dari Hmm. kumparan bisnis ya, itu Ya, Mbak. 10,3 triliun. 10,3 Dan triliun ya. sementara Hmm. ya, sementara tembus ini klaim dari pemerintah ya. Hmm. Kemudian tembus 20,5 juta penerima. Begitu. Hmm. Ini klaim dari pemerintah atau catatan dari pemerintah, sementara anggaran MBG itu menembus 335 triliun Untuk dan tahun ini, itu merupakan untuk bagian dari ya tahun yang lalu untuk berapa, Mbak? tahun enggak, ini untuk tahun 2025 kan ini proyeksi Hmm. ya. Hmm. 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 Ini proyeksi untuk tahun 2026. Hmm. Jadi kalau itu masuk ke dalam anggaran pendidikan yang Hmm. 700 triliun sekian itu yang Iya, diprotes gitu. iya, Jadi iya, iya. seolah-olah anggaran pendidikan tinggi Hmm. padahal Hmm. 335-nya itu masuk ke dalam struktur anggaran tersebut adalah anggaran untuk MBG. Nah, kita cepat saja karena kita sebetulnya ini ingin membicarakan soal protes ya, bukan soal Iya. MBG. Jadi Hmm. MBG ini sebetulnya kalau saya melihat ya Pak Prabowo ini harus harus kalau menurut saya harus menelisik sendiri begitu. Jangan cuma mendengarkan orang yang ada di sekelilingnya. Karena MBG ini betul-betul menjadi proyek dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo juga, orang-orang dari partai-partai, terus orang-orang dari universitas-universitas yang saya sebetulnya sangat menyayangkan. Jadi mereka itu tidak walaupun itu tidak terkait misalnya universitasnya enggak, tapi orang-orangnya begitu yang ditawari begitu Mas Hmm. Hersu. Hmm. Hmm. Karena sekeliling saya dan saya sendiri pun juga mendapatkan tawaran itu gitu. Hmm. Hmm. Tapi dalam hal ini oke, Pak Prabowo mungkin dalam pikirannya inilah yang akan menciptakan lapangan kerja. Hmm. Karena untuk satu satuan pelayanan saja itu sudah bisa membuka lapangan kerja untuk ratusan hingga ribuan orang kan begitu. Hmm. Nah, jadi angkanya tapi itu masih angka kasar ya. Sementara Ya. di lapangan itu jauh berbeda begitu. Hmm. Jadi dan kemudian penerimaan berapa? Apakah ini memang Hmm. bisa Ya. ini bisa membuat kemajuan, ini bisa membuat kesejahteraan? Apakah Hmm. itu terus kemudian kemiskinan juga kemiskinan ekstrem yang tidak berhasil eh, janji itu tidak berhasil ditepati oleh Jokowi yang mengatakan akhir 2024 kemiskinan ekstrem itu akan hilang begitu ya. Dan ternyata enggak, Pak Prabowo kan itu menjadi beban Pak Ya. Prabowo yang selanjutnya. Hmm. Oke, tapi yang jelas ini soal MBG ini harus harus Oh di ya, eh, ada data. waspada ya. Ya, jadi gini, kita kan mau coba lihatnya proporsional ya, karena bagaimanapun ini Mhm. kan seperti sarung yang kependekan, gitu kan ya. Mhm. Kalau Anda tarik Ya, tarik ke atas itu ke apa? atas ke eh, bawah serba itu salah. ya Mhm. auratnya semua terbuka, ini kan gitu ya. Data yang tadi saya penting untuk ingat kan ternyata ini saya baca dari data Celios Mbak Agi ya. Tahun Mhm. 2025 itu sampai bulan ini penyerapannya baru 8,2 triliun. Diperkirakan akhir tahun itu antara 10 sampai 15 triliun. Sementara angka anggarannya Mbak itu terjadi 100 dianggarkan 171. Jadi kan nggak ada penyerapan anggarannya buruk kan Mbak Agi walaupun klaimnya sangat tinggi gitu. Ini sekarang sudah bulan Agustus kan artinya tinggal tinggal 5 bulan tinggal 4 bulan sampai akhir tahun. Jadi nah sekarang dinaikkan lagi. Kalau kemudian dana itu tidak terserap, itu kan mesti ditarik lagi oleh pemerintah pusat kan yang dan itu bisa terjadi mismatch. Nah, sama seperti sekarang ini. Kalau dianggarkan 335 sementara kemampuan kita penyerapannya kira-kira sama atau katakanlah lebih 2 kali lipat pun misalnya dengan tahun yang lalu, yang tahun 2025 yang sampai sekarang masih 8,2 triliun, katakanlah maksimal 15 triliun, bisa 30 triliun terserap pada tahun depan. Kan itu ada dana yang harusnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang akhirnya ketertahan karena nggak bisa diserap oleh MBG. Itu sebenarnya yang kita mesti ingatkan gitu loh. Ini sensitif loh kalau Ya, ngomongin kita MBG kita ke Pak mungkin Prabowo ini ya. ya Hmm.
Ya, agak-agak sensitif karena memang Mm, Pak Prabowo dari dulu mm, eh, cita-citanya gitu atau mm, mm. ambisinya itu adalah untuk menghilangkan, memusnahkan stunting dari anak Yes, Indonesia Bang. begitu Mm, kan? mm, 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 Cita-citanya sebetulnya mm, sangat-sangat luhur begitu. mm. Tapi kemudian pelaksanaannya ini yang Ya, kemudian menjadi antara kita narasi melihat dengan eksekusi kan dua hal yang berbeda, gitu itu dua hal maksudnya. yang jauh berbeda. Apalagi pembantu-pembantunya itu harus orang-orang yang tepat Iya, gitu. iya itu Oke. dia. Ya, dan kalau kita misalnya bandingkan, bayangkan uang sebesar 300 triliun lebih itu kalau dibuatkan untuk menjadi lapangan pekerjaan, kita Mm. mengharapkan investasi dari luar. Tapi kalau misalnya itu diinvestasikan di dalam negeri sendiri tanpa ada koruptor, tanpa ada Ya, korupsi, ya proyek-proyek betul yang padat karya gitu ya. iya, Mm, proyek padat karya itu akan menjadi lapangan pekerjaan baru yang sangat-sangat signifikan. mm, Apalagi kalau kemudian dana pendidikan itu betul-betul sampai ke tangan yang berhak. Oke, semoga Pak Prabowo mendengar ini ya. mm. Kita lihat demo tadi malam ini menyedihkan ya. Yang di Bone Inilah ya, yang kita, yang di Bone iya, Sulawesi yang di Selatan ya. Bumi Sulawesi Selatan. Mm. Inilah yang kita sebut Pak Prabowo harus hati-hati karena ini bisa dimanfaatkan oleh orang. Ini Yes. kali ini bukan Pak Prabowo ya yang mengklaim bahwa ini asing, yang begini malah Mm, kita sendiri yang mengklaim gitu. Masalahnya ini itu tadi, misalnya ada petunjuk atau narasi dari Pak Gatot Nurmantio yang mm, mengatakan ini sepertinya ada, kalau saya menyebutnya sebagai gerakan yang terstruktur gitu, mm, gerakan yang mm, sistematis seperti itu ya Mas Hersу. mm, mm, Dan lagi-lagi Pak Prabowo yang setiap kali itu terjadi, Pak Prabowo yang harus cuci piringnya gitu ya. Pak mm, Prabowo mm, yang harus membuat kebijakan baru, apa namanya, men-take down kebijakan itu apa mm, dan mm, sebagainya. Dan itu dilakukan oleh para menteri. Dan menterinya ini adalah menteri yang titipan dari Pak Jokowi begitu. mm, Nah, kalau kita melihat yang di Bone tadi malam, bahkan hingga kita melakukan rekaman ini, kita melakukan tapping ini malam hari ya, sekitar jam 10, jam 11, saya masih mendapatkan informasi bahwa di daerah di Bone itu masih membara, Mas Hersu, masih mencekam begitu, masih ricuh demo itu. Demo yang terjadi ini adalah mahasiswa dan juga masyarakat, warga masyarakat ini bersatu. Sebetulnya sepekan yang lalu sudah ada, ini sudah bisa diprediksi kok. Nggak mungkin kalau seandainya ini intelijen tidak mencium ini akan ada mm, demo besar ini. mm, Karena sepekan yang lalu itu sudah ada demo sebelumnya. Dan itu juga demonya cukup besar begitu. mm, Demo dari mahasiswa dan juga masyarakat. Kenapa demo? Karena mereka mendapati ada masyarakat yang harus, ada warga yang harus membayar PBB itu sampai 300%. mm, Walaupun variatif, ada yang naik 100%, ada yang naik 200%, tapi ada yang naik sampai 300%. Walaupun ini kemudian dibantah ya oleh pemerintahnya. Di sana yang menjadi bupati ini adalah Haji Andi Asman Sulaiman. Ini saya harus namanya. membaca karena saya Mm, tidak hafal. mm, Dan kemudian wakilnya Andi Akmal Pasludin. Ini bupati dan wakil bupati untuk 2005-2030 ya. Kalau kita melihat sosoknya, ini di sini coba kita lihat. Ya, di sana ternyata memang ada anak dan juga dari adik dari Menteri Pertanian mm, Amran Sulaiman gitu yang mm, ketika itu berkontestasi pilkada di sana. mm, Ini ada ketika itu ya, ada eh, Cagup yang kemudian terpilih yaitu Cagup Sulsel yaitu Andi Sudirman Sulaiman. mm, Terus kemudian mm, Bupati Bone ini yang kemudian juga terpilih yaitu Andi Asman Sulaiman dan juga calon ketua BPD HIPMI Sulsel yaitu Andi Amran Sulaiman Junior begitu ya. Ini mm, anaknya kalau yang terakhir. Sementara yang lainnya ini adalah saudara atau adik dari Amran Sulaiman. Jadi saat ini kalau kita melihat situasi yang terjadi di Bone ini seperti eh, ini merupakan perluasan gitu ya dari Jawa kemudian meluas sampai ke Sulawesi dan di mm, Sulawesinya di Bone. Selain Bone juga sudah mulai ada gerakan di Jeneponto, Mas mm, Hersu. mm, mm, Jadi memang karena lokasi-lokasi tersebut kepala daerahnya memutuskan untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan. mm. Dan sayangnya ini demo berlangsung anarkis ya. Bahkan sampai malam ketika video-video itu menyebar juga di
sangat masif itu di media sosial, Mhm. itu suara ledakan, Mhm. kilatan api apa dan sebagainya dalam suasana malam yang gulita itu masih mencekam, masih terdengar terus-menerus begitu. Mhm. Sementara masyarakat sendiri melawan dengan batu, melawan apa dan sebagainya, dan korban-korbannya juga berjatuhan, Mas Ersu, seperti misalnya dari polisi, dari Pol PP begitu ya. Kalau yang saya lihat itu sudah ada yang jatuh juga, sementara dari masyarakat kabarnya laporan sementara ya, ada Mhm. 8 itu yang ditangkap begitu. Mhm. Jadi ketahuan ditangkapnya karena teman-temannya sesama mahasiswa atau warga masyarakat mencari-cari dan orang ini tidak ada begitu. Mhm. Jadi demo ricuh ini kita Ya, khawatirkan tidak hanya akan terjadi di Bone, tapi juga menjalar ke tempat-tempat baik, baik, lain ya, ya. dengan berbagai alasan, tidak hanya soal kenaikan BBB saja. Demo di Lombok Ya. Timur juga sudah terjadi gitu. Dan ini semacam jadi kayak jerami kering ya yang ada di Ya. mana-mana yang gampang sekali dipantik itu dan sangat mungkin yang tadi itu kita bingkai yang lebih gede lagi power game-nya itu tadi karena ada kepentingan yang ingin maju bisa dimanfaatkan situasi semacam itu Iya. apalagi kalau dikaitkan dengan analisisnya Pak Gatot Nurmantio kan begitu. Jadi Ya. kita kalau dari sisi intelijen kita nggak bisa tidak mengkait-kaitkan itu gitu dan untuk orang seperti Pak Gatot Nurmantio yang pernah menjadi Panglima TNI pasti dia membaca itu dan saya kira dia melihatnya niatnya sih baik. Kalau saya lihat dia mengingatkan Pak Prabowo sebenarnya. Entah bagaimana nanti responnya karena kan kemudian kalau saya baca kan pernyataan Pak Gatot menyatakan ya kita harus demo Pak Prabowo kalau tidak ada reshuffle kabinet. Jadi sebenarnya nanti kan orang tinggal bagaimana nangkapnya gitu. Yang ditangkapnya soal demonya bukan soal bahwa reshuffle kabinet itu perlu dilakukan Mhm. upaya untuk mengamankan Pak Prabowo dalam situasi sekarang ini Betul. gitu. Tapi kalau kemudian walaupun dilakukan reshuffle kabinet, kalau kemudian daerah-daerah yang bergolak kan itu berat gitu jadi situasinya. Apalagi kan tadi saya sebut Pati udah akan ada gelombang kedua kan. Memang Pati waktu itu dia sepakat jeda untuk menghormati hari kemerdekaan RI ke-80. Tapi sekarang mereka udah malah udah buka posko ya, posko pemakzulan ya. Jadi udah apa tuntutannya itu udah ningkat, bukan lagi sekedar pembatalan itu pembatalan ke PBB, tapi sudah soal pemakzulan. Memang ada rentetan kasusnya kalau kayak seperti di Pati ini ya ada faktor pemecatan apa ratusan honorer di rumah sakit yang udah puluhan tahun di sana tanpa pesangon, ada sikap arogansi dari bupatinya dan sebagainya. Karena di beberapa daerah ada yang bupatinya sama-sama naik tapi bisa dihandling dengan bagus gitu loh itu. Iya, iya, betul. Jadi di Pati ini memang situasinya jeda sejenak ya. Mm-mm. Ini cerdik apa namanya komandan lapangannya atau penggerak demonya juga dan panitia kalau di sana menyebutnya malah panitia demo begitu ya. Mm-mm. Ini cukup cerdik begitu Mas Hersu karena mereka akan melakukan demo besar-besaran lagi rencananya tanggal 25 bulan Agustus ini berarti hari Senin depan dan ini sudah diketahui juga oleh Mendagri Pak Tito Karnavian. Bahkan Mendagri mengatakan ya asal tidak ada kerusuhan atau asal tidak anarkis lah istilahnya. Lah Pak Mendagri sudah mengatakan begitu asal tidak anarkis berarti ya boleh-boleh saja itu ada demo begitu. Nah, sementara itu demo ini oleh Ahmad Hussein ini yang sebelumnya dia menjadi apa korlap lah begitu ya semacam itu koordinator di lapangan itu namanya kan tadinya itu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Mas Mm-mm. Hirsu, pada tanggal 13 Agustus yang lalu namanya itu. Nah, sementara sudah ada perjanjian bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu tidak boleh melakukan demo lagi sampai dengan rapat paripurna untuk pemakzulan itu selesai. Padahal Mm-mm. selesainya itu kan 60 hari. enam Mm-mm. puluh hari kalau seandainya dihitung waktu kerja berarti bisa lebih dari 2 bulan karena Mm-mm. misalnya Ada dipotong ya potong Sabtu Ahad ya gitu ya. Sabtu Ahad, belum lagi cuti bersama dan sebagainya Mm-mm. itu bisa lebih dari. Jadi bertele-tele begitu. Mm-mm. Nah, masyarakat Pati tidak menginginkan supaya ini tidak loyo di tengah jalan, supaya tidak masuk angin begitu kan, sehingga mereka menginginkan agar dipercepat begitu. Makanya akan ada demo lagi. Sehingga karena sudah ada perjanjian dengan Kapolres gitu, dengan Polresta bahwa mereka akan menahan diri, pemakzulan dilakukan, menahan diri sampai kapan? Sampai pemakzulan itu selesai. Nah, ini kecerdikan dari warga Pati, di mana mereka akan membuat demo lagi dengan nama baru, bukan dengan Aliansi Pati Bersatu, tapi dengan nama Masyarakat Pati Timur Bersatu. Tapi Mm-mm. jadi hanya ditambahin timur begitu ya, ditambahin timur, Masyarakat Pati Timur Bersatu ini, tapi ini tetap
mewakili seluruh masyarakat Pati dan yang diajak tetap saja seluruh masyarakat Pati dan bahkan bukan hanya warga Pati yang masih tinggal di Pati tapi juga yang ada di Ya. daerah-daerah lain seperti kemarin dan seperti sebelumnya itu sekitar 50.000 orang ini akan diprediksi begitu akan ikut demo ini bahkan mungkin lebih besar karena sebelumnya juga 50.000 tapi lebih besar karena memang dikhawatirkan itu tadi paripurna itu akan bertele-tele dan masuk angin. Karena sampai sekarang ini Bupati Sudewo itu tidak nampak batang hidungnya dan seperti Ngilang ya Mbak, ditelan bumi Matutina ya. hilang. Dia Oh. hilang, tidak muncul, tidak ketahuan ada di mana begitu ya. Dan dia juga tidak memberitahu bahwa dia itu cuti atau apa begitu. Padahal dari Tito Karnavian saja mengatakan sementara pemakzulan itu berlangsung di paripurna, seharusnya bupati ini tetap bekerja gitu. Itu seperti yang terjadi di mana? Di Jawa Timur ketika itu kan ada juga Mas Ersu yang seperti ini. Di Jember atau di mana ya? Maaf kalau saya Yang agak mana? lupa gitu. Tapi ketika terjadi rapat pemakzulan seperti ini menurut Tito Oh, ketika itu artinya tetap aktif begitu. oh, Jadi yang dia bupati perempuan ya begitu. waktu itu ya. Iya, iya, Iya. iya, iya. Oke. Hmm. Iya. Iya, jadi kita melihat ya Mas Ersu, apakah demo yang di Bone ini, Mm-mm. apakah akan kemudian, karena demonya ini kan langsung ke kantor Bupati, Mm. dan kemudian juga sebetulnya pengumpulan barang-barang untuk demo logistik itu juga sudah berlangsung sama persis seperti yang di Pati, yang di Bone Ternyata ini, jadi gitu. model ya Pak ini jadinya Iya, gitu. iya, Hmm. eh, from Pati to everywhere kayaknya seperti itu. Hmm. Ya, ya. Dan itu juga dicontoh di Banyuwangi, cuma di Banyuwangi kemudian ada, saya lihat kemarin akun Kominfo Banyuwangi itu Hmm. sudah mengumpulkan para kepala desa dan kemudian para kepala desa itu diwakili salah satunya mereka mengatakan bahwa sudah mendapatkan pernyataan dari Pak Bupatinya bahwa tidak akan ada kenaikan Hmm. PBB begitu. Itu di karena memang sudah ramai betul di Hmm. Banyuwangi ya, Ya, ya. pengumpulan logistik apa rencana demo dan Kami, Kepala Desa Sekabupaten Banyuwangi, mendukung penuh kebijakan Pemkab Banyuwangi yang menegaskan tidak ada kenaikan PBB 2. Makanya pajak yang tercantum di SPT PBB tidak naik atau tetap sama. Terima kasih Pemkab Banyuwangi yang sudah memberikan kepastian tidak naiknya PBB 2. Kami siap sosialisasi ke masyarakat langsung agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak benar. Bupati Banyuwangi menetapkan bahwa PBB Kabupaten Banyuwangi tidak ada kenaikan. Nah, sehingga nilai PBB yang dibayarkan oleh masyarakat selama 3 tahun mulai tahun 2023 sampai dengan 2025 itu tidak mengalami perubahan. Sekali lagi kami pastikan untuk tahun 2026 nilai PBB tidak ada kenaikan dibanding tahun 2025. begitu juga dengan di Jombang, sudah Hmm. ada keputusan dari bupatinya Hmm. dan dia mengatakan berjanji tidak akan ada kenaikan PBB Hmm. pada tahun ini maupun 2026. Hmm. Dan itu eksplisit dia nyatakan seperti itu. Ini membuat ketenangan di masyarakat ya Mas Hersu Hmm. dan saya rasa ini memang diperlukan tinggal nanti bupatinya pusing mencari dari mana ini kira-kira. Iya, 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 iya. Jadi makanya saya kira pemerintah ini nggak bisa diserahkan sepenuhnya pada pemerintahan daerah. Harus ada juga langkah-langkah dari pemerintah pusat karena memang ruang manuvernya para kepala daerah itu terbatas banget sekarang karena banyak yang saya sebut tadi banyak sekali yang memang ada daerah-daerah yang sumber daya alamnya melimpah tapi kan kemudian disentralisasi ditarik lagi ke pusat. Tapi banyak Iya. daerah-daerah yang memang tidak bisa punya nggak punya sumber yang mau di Hmm. apa-apain juga memang nggak bisa mereka kan dan mereka itu betul-betul Betul. mengandalkan transfer keuangan dari pusat gitu. Mhm. Ya, Nah, yang diperlukan adalah kalau seandainya itulah makanya diperlukan yang namanya pimpinan daerah ini memiliki banyak jaringan ya. Misalnya dia jaringan dari sekolahnya, jaringan dari selama dia bersekolah, jaringan dari dia perguruan tingginya, hmm, jaringan pengalamannya dia sebelumnya sebelum jadi bupati entah dia bekerja di mana begitu, hmm, hmm, sehingga dan reputasi sebelumnya apakah dia orang yang jujur, apakah dia orang yang pekerja keras hmm, ataukah dia hanya sekedar orang partai yang kemudian ujuk-ujuk muncul begitu saja? Ya kalau seandainya dia memang performanya itu memang bagus, sebelumnya memang mumpuni, tentunya dia akan menganggap ini sebagai tantangan. Sebagai tantangan bagaimana dia bisa mengeksploitasi daerahnya, misalnya di bidang pariwisata, nggak ada duit, tapi dia
mampu mendatangkan investor begitu dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai ya nyontoh-nyontoh seperti yang ada di pusat juga ya. Ya, ya. Kemudian ada keringanan pajak apa dan sebagainya yang akhirnya ya harus berpikir keras bagaimana Ya. caranya Mas Ersul. Jadi intinya sebenarnya kita menyarankan jangan kemudian malah saling melemparkan kesalahan saja gitu. Mestinya lebih, Betul. lebih dengan kepala dingin duduk, lihat persoalannya seperti apa, pelototin data-data itu, kemudian apakah ada yang selesai, dan kemudian orang-orang sekitar Pak Prabowo jangan menjerumuskan Pak Prabowo dengan memberikan semuanya data-data yang saya kalau kemarin baca bukan data ya, menyimak pernyataan Pak Prabowo tentang MBG itu dahsyat banget loh, saya bayangkan tadinya. Tapi begitu kita plot angka-angkanya tidak seperti itu. Sekali lagi kita bukan against soal itu ya, bukan kita menentang soal, tapi cobalah dengan situasi yang seperti sekarang, karena ini harganya sangat mahal Mbak kalau terjadi kemudian Iya. sosial unrest, kekacauan di tengah jalan, dan kemudian berakhir pada penurunan pemakzulan yang terjadi misalnya pada Pak Prabowo, yang kita tahu pasti juga ada yang menginginkan itu. Itu kan kemarin Iya. apa dulu yang kemarin disebut YouTuber Nusantara kan yang rame-rame minta agar Pak Prabowo dimakzulkan gara-gara Iya, abolisi dan amnesti diturunkan kan ya. betul. Kan mereka bisa aja melihat Mm. peluang ini untuk melakukan Iya, downgrade gitu, dan nggak iya, dan orang, dan ini yang kita sebut jerami keringnya sudah tersedia karena rakyat sedang bergolak di seluruh daerah. Hati-hati betulnya iya. situasi. Pak Prabowo, kalau kita boleh menyarankan, Hmm. Pak Prabowo harus mulai berpikir bahwa tidak semua anak dan ibu-ibu hamil perlu dikasih makan, Pak. Hmm. Karena saat ini yang menerima banyak makanan juga, coba lihat, sudah banyak sekali kalau Bapak melihat akun-akun dari LSM, jangan anti LSM juga. Hmm. Jangan mereka itu diasupin apa makanan logistik dari luar negeri, Hmm. materi Hmm. dan sebagainya sehingga kemudian untuk mendowngrade situasi apa pemerintahan. Hmm. Memang kenyataan seperti misalnya makanan-makanan sisa, karena memang kurang berkualitas MBG ini, Hmm. sorry to Hmm. say. Jadi kalau seandainya saya pun misalnya anak saya masih punya anak kecil kemudian pasti saya akan memberikan bekal dari rumah juga selain itu begitu. Hmm. Karena memang kalau melihat postingnya, kalau melihat di media sosial dan mereka itu tidak hanya memfoto Hmm. ya, tapi betul-betul ketika makanan itu datang di videokan apa dan sebagainya itu tidak layak, banyak yang tidak layak Hmm. begitu. Bahkan keracunan masih terjadi sebelum Ya. 17 Agustus kemarin di beberapa daerah, 2 daerah setidaknya Hmm. ratusan itu keracunan anak-anak lagi. Dan jadi tidak semuanya perlu. Kalaupun ini masih terus berlangsung, utamakan di daerah 3T itu, terluar, Hmm. terpencil, begitu ya, Ya. daerah-daerah termiskin apa dan sebagainya. Nggak perlu semuanya harus begitu, sehingga masih bisa dihemat dan tidak sebesar itu untuk MBG. Lebih baik untuk berinvestasi untuk pendidikan, juga investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Oke. Oke, Mbak Agi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan aja ya catatan-catatan kita ini bisa sampai dan mata hati para pemimpin kita itu terbuka. Jangan selalu melihat bahwa setiap kritik itu adalah upaya nyinyir terhadap pemerintah gitu ya. Sampai ketemu lagi. Saya Rizbun Arif. Dan saya Gibeda, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam sehat, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.